Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Lutfiani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas sekilas teori perkembangan kognitif menurut yang pertama teori Vygotsky, yang kedua teori Robert Kigeni, yang ketiga teori Asubel. Yang pertama adalah teori menurut Vygotsky. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistematika, alat-alat ingatan. Anak-anak mulai berkembang dibimbing oleh tenaga pembimbing sesuai bidangnya. Keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang mulai interaksi sosial langsung. Pada teori Vygotsky, zona of proximal development menitik beratkan hal ini pada interaksi sosial yang dapat memudahkan perkembangan anak. Zona of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana apakah seorang anak dapat melakukan tanpa bantuan orang dewasa dan melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa dan kerjasama dengan teman sebaya. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding, merupakan istilah proses yang digunakan orang dewasa untuk menentukan anak-anak melalui zona of proximal development. Kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky ada 4 poin. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, memperluas kemampuan. Dan terakhir, melakukan sesuatu sesuai kapasitas alaminya. Teori yang kedua adalah teori menurut Robert Kigeni. Teori ini sering disebut teori pemrosesan informasi. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses di mana suatu organisasi atau siswa berubah lingkungannya sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian, suatu proses yang memerlukan waktu untuk perubahan perilaku dari kurang baik hingga lebih baik. Unsur belajar menurut Robert Kigeni mencakup 3 poin. 1. Siswa yang belajar. 2. Situasi stimulus. 3. Respons sebagai akibat dari stimulus. Siswa dikatakan belajar jika terdapat perubahan perilakunya. Belajar yang dikemukakan oleh Robert Kigeni. Pertama, informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan tentang fakta-fakta seperti membaca buku. Kedua, keterampilan intelektual, merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Ketiga, strategi kognitif, merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sistematis. Seperti contoh, menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah matematika. Yang keempat, sikap, merupakan kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus. Kelima, keterampilan motorik, tidak dari kecepatan, ketepatan, kelancaran otot-otot, anggota badan, seperti kemampuan menggunakan jangka dan busur. Teori yang ketiga adalah teori Asubel, sering disebut juga dengan belajar bermakna. Teori Asubel diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama, bagaimana cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua, bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi pada struktur kognitif yang telah ada. Terdapat 4 tipe belajar menurut Asubel. Pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Pada pembelajaran ini, informasi yang dipelajari ditentukan oleh peserta didik. Tipe kedua adalah belajar dengan penemuan tidak bermakna. Pada pembelajaran ini, informasi ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian menghafalkannya. Tipe ketiga adalah belajar menerima yang bermakna. Pada pembelajaran ini, informasi diberikan oleh pengajar dan siswa menghubungkan dengan pengetahuan baru. Dan tipe yang keempat adalah belajar menerima yang tidak bermakna, merupakan informasi disajikan dalam bentuk final, siswa menghafalnya.
Prasyarat belajar bermakna menurut teori Asubel. Pertama, kondisi dan sikap peserta didik terhadap tugas hendaknya bersesuaian dengan interaksi peserta didik. Kedua, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan struktur kognitif peserta didik. Dan yang ketiga, tugas-tugas yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.